Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Agus Wistiga Putra dari kelas E, jurusan Manajemen Teknik Informatika dengan NIM 20101081. Di video kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana caranya menjadi pendengar yang baik. Sekian, simak videonya. Pak, mau nanya, caranya berjualan tuh gimana? Maunya berjualan di mana? Berjualan misalnya di toko. Kalau berjualan itu intinya harus punya kesabaran dan keramahan juga. Kalau orang sabar berarti sabar menjelaskan, ramah terhadap pelanggan, atau kita suka berbahasa basi, bukan sampai di situ harus belanja gitu, tidak. Itu intinya berbahasa basi untuk mendekatkan diri dengan pelanggan atau dengan orang, itu juga perlu. Kalau ada orang di lingkungan, misalnya di lingkungan kita jual itu dekat, supaya kita dekat itu. Intinya di samping kalau ada pelanggan yang mencari sesuatu, kita bisa tunjukkan dan perlu kita jelaskan mengenai apa yang dia inginkan atau produk apa yang dia inginkan. Dan memang kalau produk itu perlu atau barang itu perlu dijelaskan, beri penjelasan yang bagus supaya konsumen itu mengerti akan barang itu supaya dengan jelas itu, dan manfaatnya, kelebihan dari yang lain itu perlu juga kita kasih tahu. Kalau kita nggak tahu atau dia tidak tahu kelebihannya apa, sama aja dengan yang lain, mungkin dia mencari yang lebih murah gitu. Tapi kalau dia udah tahu kelebihannya, ya lebih mahal sedikit, mungkin dia bisa membeli gitu. Itu inti daripada untuk penjualan gitu. Agus kuliahnya di mana? Di Stiki. Sedikit. Ngambil jurusan apa sekarang ini? Manajemen Teknik Informatika. Manajemen informatika. Mengenai masalah apa aja itu manajemen informatika itu? Mungkin tentang pemrograman. Tentang pemrograman, program apa aja yang mungkin bisa itu? Apa ada mengenai penjualan nanti di situ? Ada mungkin. Oh gitu ya. Itu program penjualan berarti mengenai yang digunakan di toko-toko itu, yang di supermarket itu, program seperti itu. Mungkin seperti itu biasanya, ada disuruh buat gitu. Kalau seperti itu nanti sama juga intinya, kalau kita menjual program itu terhadap toko tertentu, itu harus dijelaskan juga bagaimana manfaatnya atau keuntungan dari menggunakan program ketimbang tidak menggunakan program. Misalnya keuntungan itu kita otomatis kita bisa melihat dari penjualan, jumlah penjualan barang yang dijual, kan demikian. Nah, kalau udah tahu penjelasan itu, kita juga harus dengan sabar menjelaskan supaya yang membutuhkan program itu secara detail mengetahui gitu. Kalau dia belum tahu secara jelas kelebihannya itu dengan menggunakan program, ya mungkin dia ragu-ragu juga gitu. Itu yang kalau sama berarti menjual program dan berjualan itu hampir sama, harus sabar dan ramah juga penyampaian. Kalau kita saklek menyampaikan, mungkin dia orangnya ini gimana, yang lain aja, tempat lain aja cari program gitu. Di situ kesabaran terutama. Ya, itu aja. Udah,
Itu aja. Ya, Sekian dari video saya ucapkan